Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, 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 Waalaikumsalam warahmatullahi tes. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum, wabarakatuh. belum, belum mulai. Bentar, bentar. Itu recordingnya bisa nggak itu coba dicek? Udah loh, udah ada aktif langsung mulai aja. Nggak misal aman lah ya. Aman, aman, aman. Udah, mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan video dengan judul Video Marketing dan Pemasaran di Situs Berbagi Foto dengan mata kuliah Sosial Media Manajemen kelas Bisnis Digital B dengan dosen pengampu Ibu Rizda Marvinita dan Pak Lutfi Firdaus. Di sini saya dengan nama Ahmad Fadila dengan NPM akhir 042 dan selanjutnya selanjutnya ada Nisa Nabila dengan akhir NPM 070 dan selanjutnya Layalia Latifa dengan NPM akhir 074 dan ada Dwiana Setiawati dengan akhir NPM 078 dan terakhir itu Komang Yotri Sagita dengan ujung NPM 012. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Oke, baik. Pada chapter 8 ini yang berjudul video marketing, kita akan membahas apa itu video marketing, manfaat video marketing, tips untuk video marketing, dan cara membuat konten yang menarik. Jadi, apa sih itu video marketing? Video marketing itu adalah strategi pemasaran yang menggunakan video untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Video marketing itu dapat berupa promosi dengan pengenalan produk, video tutorial, testimoni pelanggan, live streaming, atau brand story. Contohnya ada akun Gojek di sini. Mereka membuat video marketing di Instagram atau Reels. Di sini ada bisa dilihat contohnya. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada manfaat dari video marketing itu sendiri ya. Yang pertama ada melibatkan pemirsa. Jadi yang namanya manfaat itu kan udah pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Nah, kita bahas manfaatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada melibatkan pemirsa. Jadi kalau kita buat suatu video, eh, hal positif yang pertama kita dapat adalah kita langsung secara nggak langsung kita ngomong ke pemirsa itu sendiri gitu. Contohnya kayak video-video konten TikTok yang influencer suka cerita sambil soft selling gitu. Yang kedua ada audiens yang besar. Kalau kita udah main di suatu sosial media ya udah pasti cakupannya audiens yang besar gitu kan salah satu manfaatnya. Nah, yang ketiga itu ada membangun kesadaran merek. Eh, Membangun sadar merek ini
video bisa jadi cara yang keren buat ngenalin merek kita nih ke orang-orang gitu. Jadi dengan video yang kreatif, informatif, jadi orang lebih gampang ingat merek kita. Nah, yang keempat itu ada menampilkan produk. Jadi nunjukin produk lewat video itu jauh lebih efektif, teman-teman, karena kita bisa bikin orang lain itu ngerti dengan jelas apa yang kamu tawarin, bahkan lebih baik daripada cuma lihat gambar atau baca deskripsi aja nih. Terus yang terakhir ada menghasilkan prospek bisnis. Jadi video yang bagus bisa mendorong orang buat ngambil tindakan, seperti ngeklik link atau isi form kalau misalnya kita ngeletakin suatu link di salah satu produk kita gitu kan. Jadi audiens atau calon customer kita itu jadi lebih mudah gitu. Oke, next. Di sini ada tutorial cara membuat konten video yang menarik. Yang pertama, autentik. Apa sih autentik itu? Autentik itu jadi real ya, teman-teman semua. Jadi buat videonya ini yang jujur apa adanya. Karena kan kadang ada yang fake ya, yang sebenarnya itu cuma di endorse padahal ngakunya enggak gitu kan. Jadi orang ini lebih suka video yang terasa nyata dan enggak dibuat-buat. Ini bisa nambah rasa percaya dari audiens gitu. Jadi kita bisa menarik perhatian audiens. Kemudian yang kedua ada entertaining atau menghibur. Jadi pastiin video kita ini asik buat ditonton. Jadi orang bakal lebih tertarik dan betah nonton kalau videonya seru dan menghibur. Nah, yang ketiga ada intimate. Jadi intim ya. Jadi kita ciptakan hubungan langsung dengan audiens. Seolah-olah kita tuh ngobrol sama dia. Kayak yang biasanya cerita-cerita keseharian supaya relate sama penonton, tertarik. Kemudian kita taruh soft selling di dalamnya. Nah, kemudian ada tips untuk video marketing nih. Ini maksudnya ini tips untuk pemasaran videonya. Jadi yang pertama, sesuaikan teknik produksi dengan maksud video. Nah, bikin video yang cocok dengan tujuan kita gitu. Misalnya kalau tujuannya buat edukasi, bikin video yang informatif dan jelas. Kalau buat hiburan ya pastiin videonya seru dan menyenangkan gitu. Kemudian yang kedua ada mendesain dan memproduksi video untuk perangkat seluler. Kebanyakan orang nonton video dari HP. Jadi pastiin video enak ini ditonton gitu di layar kecil dan gak butuh waktu lama buat loading. Kemudian yang ketiga ada mendesain dan memproduksi video untuk platform. Setiap platform itu punya gaya dan format yang berbeda. Jadi misalnya video buat Instagram itu beda, buat YouTube itu bisa lebih panjang, gitu. Atau TikTok jadi lebih singkat gitu. Nah, yang keempat ada posting video di berbagai platform dan situs web. Ini supaya balik ke manfaat yang tadi, biar cakupan audiensnya itu jadi lebih banyak. Nah, yang kelima ada optimalkan video agar mudah ditemukan dalam pencarian. Jadi biar video kita ini gampang ditemuin. Biasanya kita harus research dulu apa yang eh, lagi tren di TikTok ataupun Instagram kalau misalnya kita mau naruh di Instagram. Nah, yang keenam ada dorong pemirsa untuk membagikan video Anda. Biasanya ini yang buat penasaran kalau yang sebelum dengar ceritanya kita subscribe dulu ya teman-teman gitu. Biasanya kita dengar di awal-awal video kalau kita nonton YouTube. Nah, yang terakhir ada jangan membuat video penjualan. Nah, ini tuh maksudnya jangan hard selling gitu. Kalau yang kalian pernah lihat kan pasti yang tiba-tiba langsung nunjukin kalau dia ini jualan. Itu pasti videonya nggak FYP gitu kan. Toh. Tapi kalau dia sambil cerita kesehariannya terus soft selling itu pasti lebih banyak yang nonton gitu. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya disampaikan sama teman saya.
Pada capture yang 9, yaitu tentang pemasaran di situs. Boleh next slide? Pada capture 9, yaitu pemasaran di situs berbagi foto. Di capture 9 ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa itu pemasaran di situs berbagi foto. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan sebelum mengunggah gambar. Yang ketiga, manfaat pemasaran di situs berbagi foto. Dan yang keempat, langkah melakukan pemasaran. Boleh next slide? Apa sih itu pemasaran di situs berbagi foto? Sama kayak video tadi, maksudnya itu foto strategi pemasaran yang memanfaatkan platform berbagi foto untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. S- Jadi yang kita bagikan itu berupa foto. Kalau yang tadi kan video. Nah, kalau yang ini fotonya bisa kalian lihat Oke. di Instagram Gojek pada PPT itu di bagian post. Nah, itu maksudnya. Fotonya ini dapat berupa promosi, foto produk, kolaborasi dengan influencer, konteks atau giveaway yang menarik, mengadakan promo tertentu, dan lain-lain. Boleh next slide? Materi selanjutnya yaitu hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengunggah gambar. Jadi sebelum perusahaan itu mengunggah foto ke berbagai situs, itu ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan supaya semuanya aman dan legal. Jadi yang pertama itu eh, pahami penggunaan wajar. Jadi tidak semua foto itu bisa dipakai bebas gitu aja. Jadi penggunaan wajar itu membolehkan penggunaan foto berhak cipta tanpa izin di situasi tertentu. Itu kayak eh, tujuan edukasi atau berita. Tapi kalau untuk keperluan komersial seperti pemasaran, itu biasanya perlu izin atau lisensi dari pemilik fotonya. Yang kedua itu tujuan penggunaan gambar. Jadi pastikan foto yang dipilih sesuai dengan tujuan pemasaran. Misalnya itu apakah fotonya itu menarik perhatian pelanggan seperti menjelaskan produk atau membangun citra mereknya. Kalau tujuannya udah jelas, jadi milih fotonya itu lebih mudah. Nah, yang ketiga, apakah gambarnya diubah? Jadi kalau fotonya diedit, itu jangan lupa diperhatiin apakah perubahan itu masih menghormati hak cipta aslinya. Jadi meskipun udah diubah, bisa aja hak ciptanya itu tetap berlaku. Jadi cek dulu apakah perubahan itu diizinin sesuai dengan lisensinya. Yang keempat itu jumlah gambar yang digunakan. Jadi menggunakan banyak foto itu punya punya hak cipta tanpa izin itu bisa beresiko. Jadi sebaiknya pakai gambar dari sumber yang jelas seperti kayak foto bebas lisensi atau stok foto yang memang bisa dipakai untuk tujuan komersial. Nah, yang kelima itu resiko hukum. Eh, jadi melanggar hak cipta itu bisa bikin masalah hukum termasuk tuntutan ganti rugi. Jadi pastikan foto yang dipakai itu udah punya lisensi yang benar dan sesuai dengan aturan di situs tempat foto itu akan diunggah. Materi selanjutnya. Selanjutnya ada manfaat pemasaran dengan mengunggah foto. Yang pertama itu ada pamerkan produk. Pamerkan produk itu istilahnya itu foto yang mungkin kita menampilkan produk dengan cara yang lebih menarik daripada hanya menggunakan teks. Jadi produk itu bakal lebih menarik jika kita memakai foto daripada kan cuma teks. Kalau menggunakan teks, orang bakal nggak tahu nih apa nih produknya katanya kan. Terus yang kedua itu perkuat pesan merek. Perkuat pesan merek ini contohnya jika merek kita menggunakan warna tertentu, pastikan foto yang diunggah juga mengandung elemen warna tersebut.
Selanjutnya ada meningkatkan lalu lintas web, lalu ciptakan kesadaran dan dorongan berbagi, dan manfaatkan peluang untuk memasarkan dengan biaya rendah. Selanjutnya yaitu langkah melakukan pemasaran. Yang pertama, itu ada tentukan target pasar. Sebelum mengunggah foto, kita perlu memahami siapa target pasar kita, siapa yang ingin kita jangkau, apakah mereka berada di platform media sosial tertentu, situs web, atau komunitas khusus. Kita identifikasikan audiens kita dengan baik. Selanjutnya itu pilih foto yang akan diunggah. Pemilihan foto ini sangat penting. Pastikan foto yang kita pilih relevan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Pertimbangkan kualitas visual, kesesuaian dengan merek, dan daya tarik bagi audiens. Yang ketiga itu gunakan foto untuk menunjukkan pengetahuan, melibatkan pengguna, bukan untuk menjual. Dan pasarkan konten. Setelah mengunggah foto, pasarkan konten tersebut, bagikan di berbagai platform media sosial, situs web, atau email. Gunakan hashtag yang relevan agar lebih mudah ditemukan oleh audiens yang tertarik. Yang terakhir, itu pastikan izin aman dan mengikuti regulasi yang berlaku. Jika kita menggunakan foto yang bukan milik kita sendiri, misalnya dari situs stok foto, pastikan kita memiliki izin untuk menggunakannya. Hindari pelanggaran hak cipta dan ikuti regulasi privasi dan kebijakan platform media sosial terkait penggunaan foto. Selanjutnya, Materi selanjutnya yaitu studi kasus video marketing dan pemasaran di situs berbagi foto. Ada dua studi kasus. Yang pertama itu Vaseline, produk body care yang viral tahun 2022 akibat banyaknya video serta foto testimoni di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Bahkan ada tren before and after yang mengajak target konsumen untuk mencoba tantangan merasakan manfaat dari Vaseline Glutathione. Sebenarnya ada banyak lagi video yang dia tuh viral karena testimoni ini contohnya. Biasanya sih produk-produk kecantikan kalau kita lihat di TikTok itu banyak banget yang viral dan mudah banget dia tersebarnya. Study case yang kedua yaitu Lemonilo. Lemonilo ini produknya PT Lemonilo Indonesia Sehat. Video marketing dan pemasaran dengan cara berbagi foto ini juga bisa melibatkan influencer tertentu. Misalnya pada iklan di media sosial dan juga TV, Lemonilo yang berkolaborasi dengan salah satu boy group Korea, ini NCT Dream, berhasil meningkatkan penjualan sebesar 154,9% sekaligus meningkatkan awareness target pasar terhadap produk Lemonilo. Jadi video dan foto ini penting banget untuk memasarkan produk kita. Apalagi kalau misalnya sampai viral dan booming gitu, pasti penjualannya pun akan meningkat. Boleh next? yang terakhir itu kesimpulan. Jadi, video marketing dan pengunggahan foto di platform media digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi sangat penting di zaman sekarang karena konsumen saat ini lebih cenderung mencari informasi dan inspirasi melalui konten visual yang menarik dan informatif. Video dan foto tidak hanya menarik perhatian dengan cepat, tetapi juga menyampaikan pesan yang kompleks dalam waktu singkat. Algoritma platform media sosial juga semakin memprioritaskan konten visual, terutama video, karena format ini terbukti lebih efektif dalam menarik engagement, seperti likes, share, and comment.
Selain itu, video dan foto dapat membangun kepercayaan dengan menunjukkan produk lebih konteks nyata, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana produk tersebut bekerja atau digunakan. Dalam dunia digital yang penuh dengan persaingan, konten yang kreatif berkualitas tinggi dapat membuat produk atau brand kita menonjol di antara ratusan konten lainnya. Dengan memahami dan mengimplementasikan strategi ini, bisnis dapat lebih efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi target pasar yang diharapkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk audiens yang ingin bertanya, eh, di sini ada yang udah angkat tangan. Yang pertama ada Akram Hazik Akbar, yang kedua itu ada Muhammad Rifki Ramadan, dan selanjutnya ada Anggun Pratiwi. Di sini kita mengambil 3 pertanyaan saja. Baiklah, untuk yang pertama, penanya pertama itu Akram Hazik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi kan ada sempat pembahasan mengenai hashtag. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana menggunakan hashtag untuk meningkatkan engagement konten di situs pemasaran dan metode apa yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilannya. Nah, Terima kasih Akram Hazik. Oh ya, sebelumnya untuk penanya dimohon untuk menulis dulu pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk penanya kedua yaitu Muhammad Rifki Ramadan, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Nah, jadi biasanya kan kalau kita lihat video berdurasi panjang tuh kita mudah bosan kan ya. Nah, gimana sih ada nggak cara bagaimana video marketing itu ngebuat audiens nggak merasa cepat bosan? Nah, tetapi pesan yang kita sampaikan tuh bisa diterima dan masuk ke pemikiran audiens, walaupun dengan video marketing yang singkat. Segitu ya, segitu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan untuk audiens terakhir yaitu ada Anggun Pratiwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa kolaborasi dengan influencer atau artis terkenal seperti NCT Dream dan Lemonilo efektif dalam meningkatkan penjualan? Apa risikonya jika tidak berhasil? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para penanya, para audiens yang sudah memberikan pertanyaan terkait materi ini. Setelah kami dari kelompok 7 minta untuk waktunya untuk mencari jawaban terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Pertanyaannya, mengapa kolaborasi dengan influencer atau artis terkenal seperti NCT Dream dan Lemonilo efektif dalam meningkatkan penjualan? Apa resikonya jika tidak berhasil? Kolaborasi sering ya kita lihat brand-brand itu kolaborasi sama influencer yang terkenal. Nah, di sini di contohnya tadi itu salah satunya ada NCT Dream dan Lemonilo. NCT Dream itu boy group asal Korea yang fansnya itu lumayan banyak di Indonesia. Mengapa sih kolaborasinya efektif? Menurut kelompok kami, yang pertama karena jangkauan audiensnya yang lebih luas. Seperti yang kita tahu, NCT Dream itu kan fandomnya kalau fansnya itu ada yang namanya Season dan itu banyak banget di Indonesia. Yang kedua, karena mereka berkolaborasi nih, jadi audiens yang nggak tahu, fans-fans mereka yang nggak tahu, bisa langsung tahu juga produk Lemonilo. Akhirnya brand ini nih diakui gitu, seenggaknya sama fansnya dulu. Fansnya ini kan juga kan jangkauannya tuh global, besar. Jadinya sangat mungkin ya untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, ada yang namanya viral marketing. Viral marketing ini di mana kolaborasi ini meningkatkan karena memicu penyebaran yang luas, akhirnya meningkatkan visibilitas dan engagement dari merek itu. Makanya banyak banget Lemonilo, produk Lemonilo ini yang tiba-tiba tuh langsung naik gitu. Awalnya kan dia produk mie sehat ya, banyak yang nggak tahu. Tapi karena kolaborasi dengan NCT ini, akhirnya bermula dari fans-fansnya dulu yang tahu, akhirnya karena viral menyebar ke orang-orang yang awam juga, yang sebenarnya pada awalnya nggak tahu ada loh produk mie sehat ini gitu. Terus apa resikonya jika kolaborasi ini tidak berhasil? Yang pertama pastinya investasinya itu kan pasti tinggi ya untuk kita bayar artisnya, promosinya, kampanyenya, kontraknya. Pastinya akan rugi ya. Yang kedua itu reputasi mereknya bakalan terancam. Kalau misalnya nggak laku, terus kolaborasinya nggak diterima oleh masyarakat, pasti merusak citra merek. Baik, Tuh, terima kasih Yotri atas belum. jawabannya. Untuk audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup ya mungkin. Terima kasih. Baiknya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky. Jadi dia nanya intinya itu gimana cara buat video marketing itu tetapi ngebuat audiens tuh ngerasa nggak cepet bosan. Jadi yang perlu kita lakuin itu kuncinya ada di storytelling ya teman-teman. Visual yang menarik. Jadi mulai dengan hook yang bikin penasaran di awal biar mereka nggak skip gitu. Kalau di manfaat video tadi itu, eh maaf maksudnya yang di tips video tadi itu langsung ke intinya aja gitu. Yang menggunakan soft selling. Jadi gunain pesan yang simpel dan to the point, tapi tetap impactful. Jadi visual dan musik juga penting. Pilih yang sesuai dengan vibe brand biar makin nyantol di ingatan mereka. Plus kalau bisa selipin humor atau emosi yang relate ke audiens gitu. Jadi bakal lebih gampang diingat gitu. Apakah cukup Rifki? Eh, cukup, terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Hazik. Pertanyaannya, bagaimana menggunakan hashtag untuk meningkatkan engagement di konten situs pemasaran dan metode apa yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilannya. Jadi yang pertama itu, pilih hashtag yang relevan dan spesifik. Jadi gunain hashtag yang nyambung sama topik atau produk kamu, jangan terlalu umum. Terus yang kedua itu kombinasikan hashtag dan hashtag yang populer. Jadi
gunain hashtag yang lagi populer dan lebih spesifik biar konten itu bisa nyentuh audiens yang lebih luas dan tetap relevan. Terus yang ketiga itu ciptakan hashtag brand khusus. Terus yang keempat, jangan kebanyakan hashtag, jadi cukup maksimal itu 3 sampai 5 hashtag tuh biar nggak kelihatan spam gitu. Terus yang kelima, ikutin tren hashtag. Cara untuk mengukur keberhasilan hashtagnya itu, yang pertama itu lihat performa engagement-nya, cek metrik engagement seperti like, comment, share, itu dan klik postingan yang pakai hashtag. Jadi banyak platform kayak Instagram dan Twitter itu udah nyediain analitiknya. Terus yang kedua itu perhatikan reach dan impression. Jadi pantau seberapa jauh konten kamu. Semakin tinggi reach dan impressionnya itu semakin efektif hashtag yang kamu pakai. Terus yang ketiga itu lihat conversion rate. Jadi lihat juga apakah hashtag yang kamu pakai itu udah ngaruh ke konversi kayak jumlah orang yang klik atau beli produk. Jadi kamu bisa tracking ini pakai Google Analytics atau UTM kode. Terus yang keempat, cek konten buatan pengguna. Jadi kalau hashtag barang kamu itu udah dipakai orang buat bikin konten, tandanya engagement itu naik banget. Terus yang kelima, gunakan alat monitoring hashtag kayak hashtag Giphy atau retag. Terus Keyhole juga buat monitor performa hashtag. Jadi kamu bisa tahu hashtag mana yang lagi booming dan efektif. Apakah cukup, Hazik? Sudah cukup. Baik, terima kasih ya, Ana. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk para audiens dan presenter-presenter dari kelompok 7 yang sudah mempresentasikan dengan baik dan audiens yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya Ahmad Fadilah dari kelompok 7 akan akhiri presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.